Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Dzikru qissati Lut alaihi salam. Bab tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Qala Wahab ibnu Munabbih wa Lutun bin Haran bin Tariq bin Akhi. Sejarawan Wahab ibnu Munabbih menyebutkan bahwa Lut atau nama Nabi Lut itu nasabnya Lut bin Haran bin Tariq bin Akhiha. Bapaknya namanya Haran, kakaknya namanya Tariq bin Akhiha. Tariq itu anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Lut ini anaknya saudaranya Nabi Harun. Maksudnya ya saudara apa itu, sepupu ya. Tapi ini sudah sampai ke cucunya, bukan saudara. Qala Sadi inna Lutan bu'itsa fi zamani Ibrahim. Sejarawan As-Sadi menyebutkan bahwa Nabi Lut itu diutus fi zamani Ibrahim, pada zaman Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Ila kaum Sadum, kepada kaum Sadum, bi ardi Waruzati Zaghar, yang ada di daerah Gharwazu Zaghar. Nama daerahnya panjang amat ya. Iya, jadi kaumnya namanya kaum Sadum. Jadi Nabi Lut itu sebenarnya diangkat jadi Rasul masih di zaman Nabi Ibrahim. Zamannya masih sezaman. Cuman kalau Nabi Ibrahim luas, tapi kalau ini hanya untuk penduduk kaum Sadum. Makanya sekarang disebut dengan Sodomi karena asal dari kata kaum Sadum. Ada di daerah, nama daerahnya di sini Waruzati Zaghar. Waruzah Zaghar, nama sekarang di mana itu? Sejarah dunia berubah, saya nggak mengikuti sekarang ada di daerah mana. Ya, zaman kan sekarang berubah. Dulu ada negara, sekarang hilang. Seperti di Jepang itu kan, laut ternyata di dalamnya masih ada bekas kerajaan dan istana ya. Jadi mungkin sekarang di mana ini Sadum ini ya, apa masih ada di bagian dari Palestina, karena Nabi Ibrahim kan posisinya ada di Palestina, makamnya juga ada di Palestina. Beda dengan Nabi Hud makamnya di Yaman. Jadi beda. Ini ada di sana kaumnya namanya kaum Sadum, masih zaman Nabi Ibrahim. Wa kanu ahlu kufrin yartakibunal fahisha. Kaum Sadum adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi. Mereka punya kebiasaan yartakibunal fahisha, ya, melaksanakan tindakan-tindakan kekejian, perilaku kekejian. Bahwa ka'afi ardihim al-ghalah. Jadi kaum Sadum sama kaum Nabi Lut itu bukan orang beriman, orang kafir. Hobinya berlaku keji. Lah, bahwa ka'afi ardihim, terjadilah di negeri mereka al-ghalah. Ghalah itu sekarang nyebutnya paceklik, larang pangan kata bahasa Jawanya. Paceklik, resesi, apalagi
Ya, resesi yang paling enak ya. Ghala itu resesi lah. Ya, jadi susah makan, susah minum itu ghala bahasa Arabnya. Bukan sekedar nggak punya uang, kalau nggak punya uang kenyang nggak apa-apa. Ya, iya. Jadi ini mau nggak makan susah lah, susah benar-benar susah Pak Ili. Pakanu yudakhirunal hilal. Orang-orang kaum Sadung itu suka menyimpan hasil panen. Wayat tubuh Nabi Dalikal Gola, kemudian mereka memanfaatkan paceklik yang disebut resesi. Jadi mereka itu kerjaannya kekejian, kalau panen disimpan nggak dijual, ya sementara terjadi paceklik di sana sini, krisis di sana sini, orang nggak makan. Nah, di sinilah ya dari zaman ke zaman, kayak kemarin juga kan sejarah Nabi sebelumnya juga ada paceklik. Cuman kalau zaman Nabi yang kemarin Nabi Ishak itu kan Nabi Yakub ya, itu kan pacekliknya dimanfaatkan untuk kemungkaran selain ini. Kalau ini mau untuk kekejian. Kalau kemarin disuruh nyembah Namrud, ya kan. Jadi ketika di sana sini terjadi kesulitan ekonomi, Namrud orang kaya, gitu kan. Lalu orang-orang pada mau beli nggak dikasih, ya. Kalau mau beli dikasih dengan syarat nyembah Namrud gitu kan. Kalau ini memang enggak, kekejian bukan nyembah ya. Kalau kemarin suruh nyembah, panen dikumpulin, ketika paceklik enggak dijual oleh kaum Sadun. Wa kana nasu yaksudunahu min sa'iril aktor, karena dia dikenal punya simpanan banyak, maka dari seluruh penjuru berdatangan ke kaum Sadun itu. Faja ilaihim iblis, tapi nggak dikasih, beli nggak dikasih, minta nggak dikasih. Ya, paceklik tadi itu ya, fakana faja iblis Allah, maka datanglah sang iblis ini ngambil kesempatan iblisnya. Visi Fatih Saikin Kabirin, menjelma menjadi orang aki-aki tua. Ya, jadi ketika paceklik karena sini datang ke kaum Sadum yang kaya nggak dikasih. Ya, datang iblis ya, menjelma orang tua sekali. Faqala lahum, iblis bilang kepada mereka, inni rajulun khabirun bi ahwalis. Saya, kata orang tua itu, jelmaan iblis, benar-benar orang yang benar tahu tentang keadaan zaman sekarang, yaitu serba sulit tadi, kata iblis. Fa in kana indakum sayun minal hilal fa'amsiku. Ya. Jadi dia kasih tahu, saya tahu zaman ini berubah. Ke depan mau ada apa, kata iblis yang jelma tadi, saya juga tahu. Maka hai kaum Sadum, kalau kalian punya kekayaan dari panen kalian, paham siku aidiakum wibaiha, kamu timbun jangan dijual, kata iblis. Pasal wayati alan nasi muddatun, karena nanti ke depan akan datang satu masa di mana la tambutu biha habbatun, tidak akan tumbuh di zaman itu bebijian apapun. Walatum tirus sama kotrotan, langit pun tidak akan menurunkan setetes hujan pun, kata aki-aki jelman setan iblis itu ya. Wa idza ja'akumun nasu liyastaru minkum, dan kalau nanti keadaannya kayak begitu ke depan, orang-orang pengen beli dari kalian, fala tabi'uhum, jangan sekali-kali kalian jual kepada mereka. Itu dikata iblis yang jelma tadi ngomong begitu. Saya tahu perkembangan ke depan mau ada apa, kata iblis. Ya kalau kalian punya panen apa-apa simpan aja, jangan dijual, timbun terus. Ya karena nanti nggak ada hujan, nggak ada apa, semuanya kering di mana-mana, nggak bisa nanam apa-apa, hujan tidak ada.
Kalau mereka mau beli, jangan dilayani, jangan dijual. Sampai apa? Kata tulawitu bihim, sampai mereka yang datang mau beli tadi mau kamu setubuhi. Itu ya itu. Jadi memanfaatkan kemiskinan untuk melakukan tindakan keji. Latuwati'u itu sebenarnya bukan zina, tapi zina laki-laki dengan laki-laki, namanya tuwati. Yang bahasa pikirnya wati itu wati dubur, jadi belakang, jalan belakang. Jalan dapur katanya. Ya, jalan belakang, jalan dapur. Ya, jadi nanti kalau ada yang minta apa-apa, beli apa-apa, jangan dikasih sebelum dia mau disodomi atau disetujui dengan jalur belakang. Kalau dia laki itu. Nah itu jadi memanfaatkan paceklik, ya, pailit, ya, resesi dengan melakukan tindakan kekejian. Wa ingkanu suyukhan au sibyanan. Yang ini lebih parah lagi, meskipun mereka yang datang itu sudah aki-aki. Aki-aki disetubui juga. ya ausibianan atau anak-anak lah ya, kalau anak-anak ya wajar ini suyukan ini ya, orang aki-aki juga jangan dikasih kalau minta beli apa-apa sebelum disetujui belakangnya, aki-aki maupun anak-anak, yaitu ya namanya juga bahasa setan, bahasa iblis tadi. Dan jilma ngomongnya begitu. Fakanu yajlisuna alat tari. Ya karena itu sudah kata iblis begitu, akhirnya kaum Sadum duduklah mereka di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Yang tadiru naman yamur bihim minal musafirin, untuk melihat-lihat orang-orang musafir yang melewati kampung mereka. Ya, jadi setelah iblis ngumumin begitu dengan wajah orang tua tadi, ternyata didengerin. Ya, mereka pada duduk di sepanjang jalan. Jadi, kalau ada orang lewat, musafir dari mana, dicegat untuk diajak sodomi. Itu. Nah, ini zaman dulu terjadi begitu. Fayasiduna wa yaluduna bihim. Ya, ada yang dipaksa dikejar-kejar di jalan, kemudian disetubui, ada yang langsung ditangkap karena ada yang lawan mungkin ya di sini. Ya. Jadi ini sejarah masa lalu, sejarah kelam zaman Nabi Lut, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang masih saudara tadi, anak saudaranya kan sebenarnya. Nah itu ya disitulah kebobrokan masa lalu. Jadi kalau sekarang ada pengembangan sodomi ya memang zaman dulu udah ada. Ya sekarang kata digunakan kata sadum jadi bukan sadumi tapi sodomi. Di kata sadum kaumnya Nabi Lut pada zaman itu. Nah ini sepanjang jalan mereka selalu pada duduk-duduk nunggu orang lewat untuk disodomi. Nah ini kan bahaya sekali. Qala Sa'labi inna ahlatil qaryah kana yaskunu ba'duhum bil jibal wa ba'duhum bisari. Ya, Sa'labi sejarawan mengatakan bahwa penduduk kaum Sadum ya itu sebagian mereka ada yang tinggal di pegunungan, sebagian ada tinggal di daratan yang bukan pegunungan. Ada yang di bawah, ada yang di atas gitu kali ya. Wa kanatil firqah allati taskunu bil jibar wahsiyina lam yajtami'u bil firqah allati takunu sana. Sedangkan mereka yang ada di pegunungan semuanya tidak mau menyatu alias sendiri, mereka jadi orang kayak orang yang telanjang di hutan, apa namanya? Orang di Kalimantan itu ya.
orang Dayak. Jadi wasiin dia, mereka ada di pegunungan sebagai orang wasiin, orang Dayak lah kalau kita. Dan mereka tidak pernah bersatu dengan kelompok yang tinggal di daratan bukan di pegunungan. Jadi seteru sebenarnya. Kaum Sadum yang di pegunungan dengan yang nggak di pegunungan itu masing-masing. Ya. Nah, kemudian karena mereka tidak bersatu sebenarnya, maka di sini fahtala iblis al-la'in, maka iblis bikin tipu daya. Ya. Tipu daya apa? Yang di pegunungan dan yang di perkotaan tadi dibujuk, maksudnya liyajma'a bainahuma, untuk membujuk kedua golongan itu. Jadi iblis rupanya bikin siasat supaya yang di gunung nyatu dengan yang tidak di gunung. Fattakhadzal mizmar, caranya gimana? Iblis membuat seruling. Mizmar itu seruling. Wazamara, kemudian ditiuplah seruling itu oleh iblis. Ya falamma sami'al jabaliyun sautal mizmar, ketika orang Sadum yang ada di pegunungan mendengar suara seruling yang ada di bawah, nazalu minal jabal, maka mereka pun turun dari gunung. Ya minal jabal, an-nisa warijal, yang laki maupun yang perempuan. Jadi dipancing sama iblis. Ya kan? Yang di gunung dipancing, dia bikin seruling, dia nyeruling, kemudian yang di gunung turun. Ya, falam majtama'u bisali, setelah turun akhirnya kumpul ke bawah, ro'a ba'duhum ba'don, maka satu dengan yang lain kelompok tadi saling melihat. Ya, iftatana rijal birrijal wan nisa. Begitu turun gunung yang laki perempuan berduyun-duyun, akhirnya dua-duanya, yang laki-laki tertipu dengan laki-laki di bawah, yang perempuan dari gunung turun juga tertarik dengan perempuan yang di bawah. Fazahara min yauma idzin aliwat fasyah. Ya. Maka saat itu pula lah terjadi ya besar-besaran penyetubuhan laki dengan laki-laki, wasihat persetubuhan perempuan dengan perempuan. Itu jadi pinter iblis supaya kumpul atas turun ke bawah, dia bikin seruling. Artinya apa? Alat musik seruling itu ya. Dulu kan gelincirin Nabi Adam juga pakai itu, ya kan? Ya, kemudian Nabi Lut juga kaumnya kayak begitu, mancing perzinahan dan sejenisnya itu yang paling mudah dengan alat musik gitu. Maksudnya dari zaman ke zaman. Dari Nabi Adam kayak begitu, ini Nabi Lut juga kayak begitu. Yang main sulingnya sama iblis lagi. Yang main suling di surga Nabi Adam sampai tergelincir juga iblis. Yang main suling ini ngundang kaum Nabi Lut supaya sodomi juga iblis lagi. Itu. Nah, sampai sekarang kan kayak begitu juga, ya kan? Di mana ada dangdutan di mana-mana yang semalaman ujungnya bacok-bacokan dan perzinahan. Jadi dari zaman ke zaman ya kayak begitu itu. Namanya alat musik. Ya alat musik di mana-mana kan kayak begitu. Ya, makanya ya jangankan yang jauh ya Pak Haji, yang dekat kita juga kadang-kadang ada yang ada. Ya, gitu tuh. Ya, sampai beberapa hari yang lalu itu juga ada di Cigoam itu hajat. Ya, siangnya dangdutan, maghribnya berantem. Lah ya maghrib nggak pada sholat pada maghrib. Ya kan? Bawa golok. Akhirnya di-stop sama polisi, malamnya nggak lanjut. Ya karena kalau dilanjutin kan berarti malamnya dendam kan yang tadi ribut ya. Pasti ada yang, ya mungkin ada yang mati kalau diterusin. Ya, untung polisinya sekarang sigap, kalau ada gitu udahlah di-stop, jangan lanjutin. Ya. Kalau enggak bisa ada yang macam-macam tadi. Jadi kekejian itu identik dengan alat-alat musik seperti itu.
Jadi di zaman ke zaman itu sejak digulirkan oleh iblis pertama kali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nyatanya kaum Sadum zaman Nabi Lut, laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, itu hasil rekayasa bujukan iblis lewat yang namanya seruling. Cuman sekarang seruling kan nggak mahal, yang mahal itu temennya seruling. Ya, gitar lebih mahal dari seruling, ya kan gitu kan ya. Semuanya justru serulingnya yang tua, tapi seruling harganya paling murah. Ya, tapi juga tidak semua alat musik itu menimbulkan pembunuhan. Enggak ada yang menjadi media dakwah kalau yang memainkan orang baik. Ya contohnya Wali Songo, Sunan Bonang itu jago main seruling. Ya. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel kan itu jago main seruling. Ya, karena dia ahli sastra untuk dakwah, bukan sastra untuk penyesatan ya, sastra untuk dakwah. Karena orang dakwah bahasanya harus sesuai dengan lingkungan. Kalau orangnya Sunda, dia pahami bahasa Sunda. Kalau orangnya Batak, dia dekati dengan bahasa Batak, tapi bahasanya bahasa sastra. Bahasa sastra itu kan bahasa lembut, semua orang pasti menerima. Beda dengan bahasa perang, waduh, itu orang takut. Ya. Kalau bahasa sastra kan lembut. Nah, itu. Nah, di sini awal kali budaya laki cinta laki-laki, perempuan dengan perempuan adalah budaya iblis lewat serulingnya untuk mempersatukan mereka. Ya, nah disinilah naudzubillah sejarah itu terjadi, dan biasanya sejarah manusia akan berulang. Bahkan negara-negara yang konon dibilang maju tapi liberal, ya sudah mengesahkan. Ya kan, Amerika sudah punya undang-undang boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Ya, negara-negara maju ya Pak Haji ya. Ya kan, itu diizinkan sama negara. Sejak kapan Amerika mengizinkan sodomi di negaranya dengan undang-undang lewat DPR? Sejak tahun 90-an ketika terjadi Perang Teluk. Ya kan, itu disahkannya ketika Perang Teluk Irak diduduki Amerika itu. Ya kan, karena tentara dia disuruh jaga di perbatasan Saudi Irak ya, bertahun-tahun, maka tentara Amerika stres, gak ketemu istri bertahun-tahun. Gitu kan, akhirnya stres di Timur Tengah, lalu diadakan tadi itu, disepakati diizinkan tentara Amerika yang tugas di Timur Tengah, mereka pada main seks sesama tentaranya sendiri. Itu kan ya. Itu waktu Perang Teluk Irak itu Pak Haji. Ya, yang sedih Saudi yang geser sedikit karena tetangganya kan di perbatasan. Yang dulunya perempuan haram nyopir, gara-gara itu perempuan Saudi boleh nyopir. Sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang. Jadi merubah budaya. Ya dulu Saudi mana ada perempuan nyopir, keluar rumah juga nggak ada. Ya, gara-gara Perang Teluk berubah semua sejarah. Ya itu makanya sedih lah di situ. Jadi umat Islam yang jadi korbannya Pak Haji ya. Nah Indonesia juga sudah mulai itu ada yang mengusulkan supaya diizinkan disahkan undang-undang sodomi, ya kan? Ya itu yang pernah disahkan di NTB, ya disahkan di NTB akhirnya kena gempa pinggir laut, ambles rumahnya. Ya itu. Ya sama dengan ini juga nanti ujungnya diambles kan ya. Nah, itu sejarah masa lalu kadang-kadang berulang. Ya cuman sekarang namanya apa? Namanya LGBT. Namanya LGBT. Nah itu sekarang sudah banyak, sudah jutaan di Indonesia. Makanya khawatir ada DPR yang mewakili mereka doang. Iya, saya juga khawatirnya ada DPR karena udah ribuan, Pak. Sekarang udah ribuan. Yang sedih lagi, pernah yang kita pergoki itu
1 orang pegawai bank, 2 orang aparat keamanan. Nah, lebih parah lagi kalau itu yang jalanin. Ya pernah ketemu begitu di Serang kan di mana-mana. Yang 1 aparat keamanan, yang 1 orang pegawai bank. Itu orang-orang LGBT, Pak. Ya, nah di situ kita khawatir ya, khawatir sekali, entah lewat bank, entah lewat apa aja, banyak sekarang sudah budaya kayak begitu. Kaumnya Nabi Lut ini sudah masuk di abad modern sekarang. Ya kan itu tuh. Ya makanya di sini sugulul marot bil bidal waat hadis watunas suluhum bisa. Jadi sampai mereka punya budaya yang laki-laki cinta laki-laki, yang perempuan cinta perempuan, nggak mau cinta lawan jenis. Itu kan sangat berbahaya. Artinya nyalain kodrat manusia. Makanya dalam fikih itu ya ada yang disebut amrod. Amrod itu anak laki-laki kecil ganteng seperti perempuan. Itu bahasa fikihnya amrod. Makanya kalau laki-laki mencium anak laki-laki ganteng kayak perempuan, lalu ya muncul syahwatnya, hukumnya haram dalam fikih. Itu kan Pak Haji ya. Ya kalau ada anak kecil lah, taruh anak TK gitu kan ya, si kecil kan ada anak kecil yang ya laki-laki tapi kayak anak perempuan cantik gitu tuh, ya kan ya. Itu kalau ada orang laki-laki mencium dia, kalau keluar syahwat hukumnya haram dalam fikih. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan tindakan yang disebut sodomi. Gitu tuh. Makanya ya sekitar 4 bulan yang lalu sodomi itu meledak di SMA 1. Ya, 4 bulan yang lalu Pak Guru, SMA 1 Serang meledak kasus sodomi anak SMA 1. Ya, nah, di situ mengarahkan kepala sekolahnya. Ya, ya. Iya, nggak tahu kalau SMA-nya Pak Guru udah meledak belum, SMA 1 yang meledak. Ya, akhirnya guru agamanya kan satu dari malu luar biasa. Alias SMA 1 gagal mengawasi akhlaknya. Loh memang berat, tantangan zaman itu berat. Ya dulu pernah di pesantren Darul Qolam Gintung, pernah juga dulu meledak. Ya, itu. Jadi kayak begitu tuh ngawasinya susah sekali. Ya makanya ya di pesantren itu sekarang ketat sekali. Jadi kalau ada anak kelas 1 laki-laki kemudian ngefan anak kelas 3 SMA itu sudah dilarang. Khawatir ada sodomi antara kelas senior dengan junior. Gitu sudah diwaspadai sekarang. Ya karena dekatnya khawatirnya karena mau sodomi, bukan karena membimbing gitu. Itu sekarang harus ketat sekali Pak. Ya. Kalau enggak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena zamannya kayak begitu. Udah begitu di internet memang ada yang khusus itu gitu. Jadi kalau orang salah buka, wah ini permainan laki semua dengan laki-laki, ada yang dimasukkan kayak begitu. Ya itulah zaman, kata orang zaman gila itu ya memang kayak begitu tuh kan ya. Falamma tazayada hadzal amru ba'atallahu lahu Lutan alaihi salam. Ketika kasus kekejian luar biasa ini makin bertambah, makin merajalela, maka Allah mengutus Nabi Lut untuk mengatasi kaum Sadum. Panahahum anzalika, Nabi Lut punya tugas melarang kaumnya bertindak seperti itu. Wada'ahum ila ibadatillahi, lalu mengajak mereka supaya menyembah Allah, tidak berlaku sodomi. Tetapi falam yazdadu illa utuwan, ajakan Nabi Lut tidak menambah lebih baik, justru malah menambah angkuh mereka. Wa qalu lahu, lalu mereka dengan angkuhnya bilang kepada Nabi Lut bilang,
Kalian nggak boleh, itu tidak boleh, dilarang sama Allah. Nyembah Allah, sadar, jangan seperti itu. Kalau enggak, kalian akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah. Malah nantang, i'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Ya udah Lut, kalau memang begitu maumu, ya datangkan kepada kami azab Allah itu sekarang aja, kata mereka. Kalau kamu Lut benar-benar orang yang benar putusan, malah nantang. Jadi diajak benar malah nantang. Nanti kamu kena azab Allah kalau sodomi, ya udah datangin aja azab Allah sekarang, kata mereka. Fa inda zalika qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ketika menantang seperti itu, maka Nabi Lut berdoa dengan doa di Al-Quran, rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, berilah aku pertolongan alal qaumil mufsidin, mengalahkan orang-orang yang bikin kerusakan. Artinya Nabi Lut berdoa sebelum mereka dihukum. Nabi Lut minta ditolong dulu, karena kalau hukumannya umum kan Nabi Lut kena juga. Maka Nabi Lut doa, ya udah Allah, kalau memang Allah mau turunkan azab, turunkan, tapi tolong selamatkan saya. Itu kan, fastajaballahu du'aahu, maka Allah kabulkan doa Nabi. Caranya gimana? Wa ba'atallahu ilaihim arba'atan minal malaikati ala suwari murdin hisan. Allah caranya mengutus 4 malaikat dalam bentuk anak muda ganteng semua. Jadi sebelum dibinasakan, Nabi Lut doa diselamatkan Nabi Lut keluarganya. Kemudian Allah utus malaikat 4 malaikat. Udah, kamu sekarang turun ke Nabi Lut 4 dengan wajah menjelma anak laki-laki ganteng semua. Dijebak maksudnya ya. Qala Qatadah mengatakan, innallaha qala lil malaikah la tuhliku qauma Lut hatta tashhadu alaihim arba'a syahadatin. Jangan kamu binasakan kaumnya Nabi Lut, kata Allah kepada malaikat, sebelum kaumnya Nabi Lut melihat langsung, menyaksikan langsung 4 bukti, yaitu malaikat yang namu itu. Falamma dakhalu ala Lut, ketika 4 malaikat namu ke rumah Nabi Lut, qalu nahnu duyufuka. Kata malaikat yang menjelma orang ganteng itu 4 ke rumah Nabi Lut, dia bilang begini, Nabi Lut, kami ini tamu Anda fi hadhil lailati, malam ini. Jadi malam namunya itu. Pantolaka bihim ila manzilihi. Ya, wa qala lahum ma'alamtum ma'alimtum amra hadzal qaryah. Ya, karena namunya malam-malam, 4 malaikat dengan wajah ganteng itu begitu namu, lalu Nabi Lut ketakutan, diajak masuk kamar, baca takut kaumnya nyerang. Diajak masuk kamar, ya, dengan dinasihati, ama'alimtum amra hadzal qaryah. Apakah kalian tamu tidak tahu keadaan kampung kami kayak begini? Qalu wa ma amaroha, ya, wa ma amruha, apa persoalannya? Kata tamu itu, qala innaha saru qaryatin ala wajhil ardi. Nabi Lut menjawab, kampung kami ini kampung terburuk di muka bumi. Kata Nabi Lut. Wa akhbarahum bi amri qaumihi, kasih tahu juga tentang persoalan kaumnya, wa ma hum alaihi minal fahisah, dan juga kekejian yang dialami kaumnya. Itu. Tapi Nabi Lut belum tahu kalau tamunya itu malaikat sebenarnya. Ya, orang lagi laki-laki kayak begitu buasnya, tiba-tiba ada tamu 4 ganteng semua, kan malah ketakutan Nabi Lut. Karena dia belum tahu kalau itu malaikat kan masalahnya. Ya akhirnya begitu namu malam-malam takut mereka datang semua, diajak masuk kamar, dibilangin
gawat, kampung kami paling buruk, laki-laki pada bersetubuh dengan laki-laki, udah masuk kamar aja daripada nanti mereka nyerang kami, karena tidak tahu Nabi Lut itu malaikat. Artinya apa? Tadi kan dikasih tahu oleh malaikat, tadi dikasih tahu jangan dihabisi dulu sebelum kamu datang, nanti jadi sasaran kaumnya Nabi. Oh ya, makanya begitu mereka ada di sana ketahuan, dan di sini kemudian ada pembocoran rahasia berikutnya, yaitu istrinya yang bocorin. Istrinya Nabi Lut ini berikutnya. Masa yang bocorin gimana? Tadi kan dirahasiakan, tamu suruh masuk kamar, khawatir ada serangan malam-malam kan? Malah istrinya, ya. Karena Imratul Lut idza qala fil manzili aduyubul tursalu tu'allimul qauma bihim balaha amara wa ya antur sila rasulah tatwa menjalin ya. Jadi istrinya malah justru khianat sama suami. Ya, dia ngasih tahu ke tetangga dengan pura-pura ya, ada tamu, dia minta garam. Ini nih ya, istrinya ya ngasih tahu ada tamu itu, dia pura-pura ke tetangga minta garam, ada tamu gitu. Padahal sebenarnya dia bocorin rahasia itu gitu. Itu. Nah, disinilah namanya orang dalam, disebutnya merusak dari orang dalam. Ya kan? Ya, ini pura-pura minta garam ke tetangga. Ya, fayu'allim faya'lamuna anna fi manzili Lut adyafan. Begitu dia pura-pura minta garam, maka kaumnya Nabi Lut paham, oh karena dia minta garam berarti di rumahnya ada tamu, kata tetangga. Yang dimintain garam itu kan, akhirnya nyebar berita itu, Lut lagi punya tamu, Lut punya tamu, kan pengen tahu tamunya siapa. Ya kan itu. Ya, falamma akhbarat imra'atul Lut bil adyab jawilain. Begitu berita itu sampai ke kaum kanan kiri, akhirnya mereka datang ke rumah Nabi. Faqala Lut al-baba, maka Nabi Lut pun mengunci pintu rumahnya. Ya, ibu juga qala lahum ittaqullah wa la tuhzun fi dayfi. Hai kalian, takutlah kepada Allah, jangan bikin repot tamu saya. Wa khudhu wahidatan min banati, kalau mau ambil putriku yang perempuan itu satu. Ya, jangan tamu saya diganggu, saya kasih anak saya yang cantik itu sebagai gantinya. Ya, faqalu lahu, lalu tapi mereka malah bilangnya apa? Laqad alimta, ya kamu kan udah tahu Lut, kami tidak suka perempuan, kenapa kamu kasih ganti perempuan? Ya enggak mau kan. Ya, wa inna kala ta'lamu madurid, kamu kan tahu maksud saya datang ke sini. Falam yazal yunajihi min qalbi. Lah Nabi Lut pun di balik pintu yang dikunci itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah gimana selamatkan kami gitu. Hatta tasawwaru alaihi minal haid. Ya karena nggak dibuka-buka, akhirnya kaumnya Nabi Lut jebol tembok, jebol dinding rumahnya karena nggak dibuka-buka. Wahajamu alaihi, lalu menyerang Nabi Lut. Wa khofa ala adyabihi, sementara Nabi Lut khawatir tamu-tamunya. Faqalat lahul malaikah, maka malaikat pun bilang ke Nabi Lut, Lut inna rusulu rabbika layasilu ilaika, kami ini tamu sebenarnya utusan Tuhanmu, bukan siapa-siapa Lut. Layasilu ilaika, mereka yang nyerang kamu juga gak bakalan ada bahaya, kata malaikat tadi. Oh, jadi Anda tamu malaikat, baru tahu dia. Nggak usah khawatir Lut, nggak bakalan mereka jahat sama kamu, karena saya diutus ke sini oleh Allah. Tuh, itu di Al-Qur'annya kayak begitu. Tsumma innallaha adzina li Jibril fadarabiya naqi wujuhal qaum fatamasallahu ahinahum.
Ya, kemudian Allah mengizinkan malaikat Jibril untuk memukulkan sayapnya ke wajah kaumnya Nabi Lut. Begitu dipukul pakai sayapnya kaumnya Nabi Lut yang nyerang tadi, maka buta semua mereka. Jadi lebih patin ini pakai sayap, yang tadinya mau nyerang matanya buta. Semua nggak melihat rumahnya Nabi Lut. Iya, malaikat Jibril kan punya sayap. Kalau bahasa kita dikepret gitu kan ya. Buta semua. Karena buta semua la ya'rifuna tariq wa la yahtadun ila buyutihim. Mereka buta, nggak tahu mana rumahnya Nabi Lut, nggak tahu jalan kemana, pulang ke rumahnya juga nggak bisa. Ya, nggak bisa pulang ke rumahnya karena mereka matanya buta. Qailina sambil mengatakan inna lutan sahara man ala wajil ard. Begitu pulang sampai ke rumah ternyata ketemu istrinya dalam keadaan buta. Mereka bilang kami matanya buta karena disihir sama Lut. Bahasanya gitu tuh. Buta kayak ngakunya disihir sama Lut. Padahal dikepet sama malaikat Jibril. Falamma alima Lut anal adyafa rusulu rabbihi qala lahum. Ketika Nabi Lut sudah tahu bahwa tamu tadi itu adalah utusan Allah, qala lahum, Nabi Lut bilang kepada para malaikat, uridu an tuhliku bihadhihi sa'ah. Ya, saya minta hai tamu-tamu karena kamu diutus Allah, saya mohon kalian binasakan kaumku saat ini juga. Aqalu inna mau'idahu umus-subhu alaysa subhu bika. Gini Lut, gak usah buru-buru. Ya kan? Karena apa? Kata tamu-tamu itu perjanjian dari Allahnya binasakan kaum Lutnya bukan sekarang. Nanti kalau sudah subuh. Ya. Jadi nggak langsung malam itu kan pengen Nabi Lut malam ketika nyerang buta itu supaya dibinasakan. Ya kata para malaikat nanti dulu Lut, nanti aja kalau udah subuh. Kan subuh sebentar lagi. Alasa subuh biqarib kata Al-Quran. Subuh kan sebentar lagi. Nanti kalau subuh kami binasakan. Jadi sejarah membuktikan bahwa pembinasaan manusia jahat di muka bumi selalu saja waktu subuh atau menjelang subuh. Itu. Tsunami Aceh juga jam 3. Sama ya. Ya rata-rata kayak begitu tuh menjelang subuh. Makanya Nabi pernah bersabda, bersedekahlah kamu sebelum subuh. Gitu. Untuk apa? Supaya nggak terjadi bencana pada hari setelah subuh. Ya, itu menarik kan Pak Haji ya. Benteng manusia nggak kena bencana, kata Nabi, sedekah sebelum datang subuh. Gitu. Jadi kan yang tadi masak sebelum subuh itu Pak Haji yang ini nih, itu bagus sekali, bagus ya. Sedekahnya sebelum subuh, ya kan? Ya kenapa? Karena disitulah Allah antara menurunkan rahmat dengan menurunkan azab. Itu. Yang baik dikasih azab sebelum subuh, yang baik dikasih rahmat sebelum subuh, yang jahat dikasih azab sebelum subuh. Menjelang subuh. Kenapa begitu? Karena orang ngukur orang bahagia dan enggak itu kan subuh. Sebelum subuh dapat sedekah, maka dia setelah subuh bahagia karena ada yang dimakan. Tapi kalau menjelang subuh enggak ada yang sedekah, yang tadi enggak punya apa-apa, itu pertanda dia sengsara. Sehingga menjelang subuh dapat sedekah, orang bahagia luar biasa. Itu bahasan. Lah di sini kata malaikat nanti dulu, jangan buru-buru, jangan malam ini, nanti aja. Kalau udah subuh kami binasakan, kata para malaikat. Itu. Yang menarik dulu waktu kita di bab-bab awal, menjelang subuh itu ada angin yang sepoi dari arah timur.
Siapa ketiup angin itu pasti sehat 100%. Gitu kan di depan dulu kan begitu ya. Ya, ada angin sepoi dari arah timur menjelang subuh. Itu kalau orang keluar rumah kena angin itu, dia akan sehat 100%. Gitu. Makanya kebiasaan para ulama biasanya menjelang subuh itu tahajud, habis tahajud keluar. Cuman ada yang keluarnya ngerokok, ada yang keluarnya ngopi. Dia sambil wiridan, gitu kan. Maksudnya mereka menghadang angin sepoi dari timur. Disebut angin rahmat bahasanya. Ya, angin rahmat. Bagi yang sakit sembuh, bagi yang sehat dia akan mendapatkan banyak rezeki. Gitu doang. Jadi bedanya di sana. Cuman ya gitu, setannya pinter. Kalau mau subuh itu dikitikin, kalau di depan kan dikasih daging. Ya kan di bab depan itu menjelang subuh itu iblis dengan setan anak buahnya dikerahkan untuk menempelkan daging segar ke tubuh orang Islam biar kedinginan. Jadi kalau sebelum subuh dingin itu males bangun, sebenarnya iblis itu dengan setan bawa daging besar, daging segar ditempelin biar dingin, biar nggak bangun-bangun maksudnya. itu. Tapi bagi orang beriman tetap tidak mempan karena kena angin sepoi dari timur. Intinya suruh bangun, doa, keluar rumah dulu kalau kita tidak tahajud dulu. Nanti kena hembusan angin semangat. Ya, inilah yang dapat dibacakan walaupun belum tuntas, sedikit membuka kisah tentang Nabi Lut dan kejahatan kaumnya. Seperti itu, yaitu awal kali merajalelanya sodomi adalah hasil tipu daya iblis yang menjelma menjadi laki-laki tua. Di itu sejarahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.